Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu indera pengecap. Sebelum lebih lanjut, perkenalkan, nama saya Janet Aurelia Katarin dengan NIM 101200090 dari Prodi S1 Farmasi. Indera pengecap kita berada dalam mulut, yaitu lidah. Ternyata lidah memiliki banyak fungsi, di antara lain sebagai indera pengecap, sebagai alat berbicara, sebagai pengatur letak makanan, dan juga untuk membantu menelan makanan. Pada lidah sendiri, terdapat beberapa bagian yang terdiri dari satu, radix lingua atau pangkal lidah, yang kedua, dorsum lingua atau punggung lidah, dan yang ketiga, apex lingua atau ujung lidah. Bagian-bagian tersebut dapat kita lihat pada gambar di samping. Lidah kita berfungsi sebagai indera pengecap kan? Nah, sekarang mari kita bahas apa itu sensasi pengecap. Sensasi adalah hasil dari proses otak sebagai dampak impuls saraf yang berasal dari reseptor. Sensasi lidah dapat dirasakan oleh kuncup pengecap, yaitu reseptor utama yang terletak pada lidah. Sel pada reseptor pengecap merupakan sel-sel epitelium yang telah termotif dan terorganisir menjadi kuncup pengecap yang tersebar di sejumlah lidah. Ini disebut dengan papila. Sensasi rasa yang kita dapatkan saat makan dipengaruhi oleh saliva atau air liur. Tadi pada slide sebelumnya kita sudah membahas tentang sensasi pengecapan. Ternyata sensasi pengecapan dipengaruhi oleh papila. Sekarang mari kita bahas apa saja jenis-jenis papila pada lidah kita. Yang pertama ada circumvallate papilla yang berbentuk bulat dan tersusun seperti huruf V pada bagian belakang lidah. Yang kedua ada filiform papilla yang berbentuk kerucut dan menutupi sebagian besar dorsum lidah. Dan yang terakhir ada funiform papilla. Mengapa sih disebut funiform? Karena bentuknya yang seperti jamur dan menonjol pada lidah. Nah, saat makan kita akan mengalami pengecapan. Apa sih itu pengecapan? Pengecapan merupakan hasil simulasi ujung syaraf tertentu dalam hal mampu membedakan kelezatan makanan tersebut, karena ada stimulasi kimiawi dalam lidah kita. Di saat makan, kita pasti dapat merasakan rasa makanan kita kan? Ada apa aja sih reseptor pada lidah kita? Ternyata ada 4 macam loh, yaitu yang pertama ada rasa manis, yang bisa kita dapatkan pada gula, kue, dan juga aku. Ada rasa asam yang bisa kita dapatkan pada lemon, limbi wuluh, dan cuka. Yang ketiga ada rasa asin. Contohnya seperti garam dan juga telur asin. Jelas sih, namanya aja juga telur asin. Yang keempat ada rasa pahit yang bisa kita dapatkan pada kopi, pare, sama hubungan kita yang kandas. Ada juga reseptor tambahan, yaitu umami, atau yang lebih kita kenal dengan rasa gurih. Biasanya rasa gurih terdapat pada kaldu ayam ataupun kaldu sapi. Kepekaan reseptor lidah kita dapat dipengaruhi oleh berbagai macam hal. Yang pertama ada suhu makanan. Jadi kalau makan jangan terlalu panas ataupun terlalu dingin ya. Yang kedua, ada usia. Semakin bertambah usia kita, semakin lemah pula fungsi reseptor pada lidah kita. Yang ketiga, ada makanan. Jadi, kalau makan, jangan sembarangan ya, harus pilih makanan yang sehat dan bergizi bagi kita. Ada pula penyakit, seperti contohnya saat kita terkena flu. Kita tidak nafsu makan karena fungsi reseptor pada lidah kita sedang terhalang. Yang kelima ada jenis kelamin. Ternyata jenis kelamin bisa
mempengaruhi kepekaan reseptor lidah kita ya, apalagi perasaan kita. Yang keenam, ada kebiasaan merokok dan kebiasaan lainnya yang mempengaruhi lidah kita. Sekian info tentang indera pengecap dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton. Remember, safety first. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.